Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Suan King terdiam cukup lama, matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah sedang merenungkan sesuatu yang sulit diputuskan. Dia tidak memilih untuk segera membunuh Xiaoyan, meskipun kesempatan itu terbuka lebar. Sebaliknya, dia tetap teguh pada rencana awalnya, yaitu sebuah strategi yang tampaknya sudah disusun dengan matang sejak awal. Di tengah arena yang dipenuhi debu dan riuh suara pertempuran, para pejuang dari klan Taisu terus melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Xiaoyan. Mereka tidak menyerangnya secara langsung dan frontal, melainkan mengadopsi taktik pertempuran bergantian. Satu persatu mereka maju, bertarung sebentar, lalu mundur, seolah-olah ingin menguras tenaga Xiaoyan secara perlahan. Ini bukan hanya sekadar upaya untuk mengalahkannya, tetapi ini adalah penyiksaan yang terencana. Dari sekian banyak sosok yang bergerak di sekitar Rain, satu sosok tampak menonjol. Langkahnya ringan, namun memancarkan aura yang sulit diabaikan. Lalu saat ini, cahaya keemasan samar mengikuti setiap gerakannya, dan matanya yang tajam memancarkan kekhawatiran. Dalam tatapannya, ada ketegangan yang tersembunyi, seakan dia sedang mempertimbangkan apakah akan turun tangan atau tetap menunggu di garis belakang. Kini Xiaoyan mendongak ke atas, matanya tajam menembus kerumunan yang bergerak di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan, dan firasatnya mengatakan orang itu bukanlah lawan biasa, pasti akan ada yang membantu, pikir Xiaoyan dalam hati, tetapi situasinya lebih rumit dari yang dia perkirakan. Meskipun berada dalam tekanan besar, dia tahu bahwa bahaya sebenarnya belum benar-benar datang, oleh karena itu, dia memilih untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan gegabah yang bisa memperburuk keadaan. Sementara itu, seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya melangkah maju, lalu dia menyerang tanpa henti, tetapi tidak mampu bertahan lama. Dalam beberapa putaran, serangannya mulai melemah, dan akhirnya dia terlempar ke belakang dengan wajah pucat dan penuh keringat. Xiaoyan tanpa ragu sedikit pun melancarkan serangan mematikan, nampak tidak ada belas kasihan dalam hatinya, dan setiap musuh yang tumbang adalah satu ancaman yang berkurang. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus menipisku seperti ini, gumamnya pelan. Xiaoyan sadar, jika dibiarkan berlarut, dirinya bisa terjebak dalam permainan yang mematikan. Tindakan klan Taiksu kali ini terasa aneh. Mengapa mereka memilih taktik ini, dan kenapa mereka tidak langsung menyerangnya bersama-sama dan memilih cara yang lambat dan terorganisir? Dalam sekejap, api yang membara melahap musuh yang terjatuh. Xiaoyan pun mengaktifkan teknik Clone Jin Chen Fenshen, salah satu seni rahasia yang memungkinkannya menyerap kekuatan lawan yang terbakar dan mengunci jiwa mereka ke dalam gulungan roh. Bagi Xiaoyan, setiap musuh yang dikalahkannya adalah sumber kekuatan baru, dan dia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat dirinya. Namun, menghadapi musuh sebanyak ini bukanlah tugas yang mudah, karena teknik Jin Chen Fenshen sangat efektif, tetapi setiap kali digunakan, kekuatannya sedikit melemah. Dalam pertempuran sebelumnya, teknik ini telah mencapai batasnya, meskipun penyerapan jiwa musuh meningkatkan kekuatannya, namun Xiaoyan tidak pernah bisa memperoleh seluruh kekuatan dari musuh yang diserapnya. Setelah menyerap kekuatan dari 3 orang, bayangan emas belalang telah mencapai tingkat bumi abadi kedua. Sayangnya, itu masih jauh dari cukup, dan Xiaoyan pun merasakan tekanan yang semakin besar. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya, merasakan aura kuat yang bertebaran di sekitarnya. Aura-aura itu jauh melampaui kekuatannya sendiri, membuatnya semakin sadar bahwa musuh kali ini bukanlah lawan sembarangan. Aku harus memperkuat bayangan emas belalang lebih jauh, pikir Xiaoyan. Tidak ada pilihan lain, kecuali bertahan dan terus menyerap kekuatan musuh dalam pertempuran yang akan datang. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ye Beijing? Pertanyaan itu muncul di benaknya. Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang direncanakan pria itu. Tetapi satu hal yang pasti, dan apapun alasannya, Xiaoyan tidak akan memaafkan mereka. Tatapan Xiaoyan berkelana di sekitar arena.
Dia tidak bisa memahami mengapa klan Taiksu mengepungnya dengan cara seperti ini. Jika tujuan mereka adalah membunuhnya, mengapa mereka tidak langsung menyerang secara bersamaan dan seolah-olah mereka ingin memberinya kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu? Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, bisik Xiaoyan dalam hati. Namun, dia tahu satu hal, terlepas dari apapun yang terjadi, dia akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Setelah membunuh pria kekar itu, suasana Rain terasa lebih mencekam. Lalu dalam sekejap, 3 sosok berbalut cahaya merah muncul di kejauhan, melesat menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Mereka bergerak seperti kilat, tanpa suara, dan dalam satu tarikan napas, mereka telah berada dalam jarak serang. Kemudian tanpa aba-aba, ketiga sosok itu berpencar, mengepung Xiaoyan dari 3 arah berbeda, seolah ingin memastikan tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan tetap tenang, meski tubuhnya bersiap dalam kewaspadaan penuh. Bayangan emas belalang itu adalah teknik cloning yang dikuasainya, lalu itu terpisah dari tubuh utama dan berdiri di sampingnya. Mereka saling membelakangi, menatap tajam ke arah masing-masing musuh. Sosok-sosok itu memancarkan aura yang sangat kuat, yaitu tingkat dewa abadi kedua. Dari cara mereka bergerak, jelas mereka bukan lawan sembarangan, dan pengalaman tempur yang mereka miliki melampaui kebanyakan prajurit biasa. Mereka datang bukan untuk menguji, tapi untuk membunuh. Gumam Xiaoyan dalam hati, ketiga sosok itu tidak menunjukkan ekspresi, hanya mata mereka yang berkilat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Xiaoyan tidak berani mengambil risiko, dan dengan satu hembusan napas dalam, dia melangkah menggunakan teknik 7 langkah dewa. Setiap langkah yang ia pijakan membawa dampak besar, seolah bumi di bawahnya bergetar. Gelombang energi yang tak terlihat merambat, mengguncang ruang di sekitar Rain. Ketiga musuh itu serempak memuntahkan darah. Tubuh mereka bergetar hebat dan terhuyung ke belakang. Namun, mereka bukan tipe yang mudah menyerah. Lalu dalam sekejap, ketiganya kembali melancarkan serangan balik dengan pedang legendaris mereka. Qumie Jue Hanjian, pedang pemburu jiwa pemusnah. Pedang itu bergetar, memancarkan raungan menyeramkan seperti tangisan ribuan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Senjata ini diciptakan melalui pengorbanan banyak makhluk hidup, dan setiap goresannya membawa kematian yang tak terhindarkan. Pedang ini, seberapa banyak jiwa yang telah mereka korbankan? Xiaoyan bergumam, merasakan tekanan besar yang muncul dari pedang itu. Saat ketiga pedang melesat mendekat, Xiaoyan kembali melangkah. Nampak? 7 langkah dewa kembali menggetarkan ruang, menciptakan gelombang kejut yang membuat musuh terhenti sesaat. Namun, ketiga musuh tidak mundur, pedang mereka menari di udara, menciptakan jejak merah tua yang melintas seperti kilat. Bayangan emas belalang kembali menyatu dengan tubuh utama Xiaoyan, dan dalam sekejap, kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya melonjak drastis. Kini cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, menandakan peningkatan kekuatan hingga ke tingkat dewa abadi kedua. Di kejauhan, Lei sudah menanti momen ini. Kemudian dalam sekejap, tubuh Xiaoyan menghilang, hanya meninggalkan bayangan samar di tempatnya berdiri. Saat dia muncul kembali, dia telah berada di belakang salah satu musuh. Musuh itu, meski memiliki refleks yang cepat, tidak mampu sepenuhnya menghindari serangan Xiaoyan. Kini, sebuah cahaya putih melesat, melingkari tubuhnya dan menyerapnya dalam sekejap. Namun, pada saat yang bersamaan, pedang Qumie Jue Hanjian dari musuh lain muncul di belakang Xiaoyan, siap menusuk punggungnya. Di saat-saat kritis itu, Xiaoyan berbalik dengan cepat, namun sebelum pedang itu sempat mencapai dirinya, musuh justru menusuk dirinya sendiri. Apa? Mata musuh itu membelalak kaget. Pedang yang seharusnya menghabisi Xiaoyan kini menembus perutnya sendiri. Xiaoyan yang muncul entah dari mana, telah meraih gagang pedang tersebut dan dengan satu tarikan keras ke atas, tubuh musuh terbelah menjadi 2. Darah memancar deras ke udara, mewarnai Rain dengan warna merah pekat. Api Xiaoyan pun segera menyelimuti tubuh musuh itu, memastikan tidak ada kesempatan baginya untuk hidup kembali. Lalu, jiwa musuh tersedot masuk ke dalam gulungan roh Xiaoyan dan menambah koleksi kekuatan yang ia miliki. 2 musuh lainnya,
Yang menyaksikan kejadian itu terhuyung ke belakang. Wajah mereka menegang, rasa takut jelas terlihat di mata mereka. Namun, Sioyan tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka melarikan diri. Namun, sebelum dia sempat melangkah maju, sebuah puncak hitam raksasa tiba-tiba muncul di atas tren. Puncak itu memancarkan tekanan luar biasa, membuat Sioyan terhenti sejenak. Tubuhnya bergetar ringan di bawah kekuatannya. Kau pikir bisa bertindak sesukamu di sini? Aku masih punya banyak trik lain. Suara dalam bergema, diikuti oleh tawa kecil yang terdengar aneh. Puncak hitam itu meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa, mengancam untuk menghancurkan Sioyan. Namun, Sioyan tetap tenang, dan dengan satu gerakan, dia melepaskan cahaya dingin dari tangannya, yang seketika berubah menjadi pilar raksasa, menghadang puncak tersebut. Sebuah ledakan pun terjadi. Pilar dan puncak bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang merobek udara di sekitar Rain. Dari balik reruntuhan puncak yang hancur, seorang pria muncul, nampak kulitnya hitam legam, tetapi wajahnya memiliki ekspresi jenaka yang hampir terlihat menggelikan. Berani menghancurkan puncak dewaku, suaranya terdengar marah, tetapi wajahnya tetap menunjukkan senyuman tipis. Pria itu adalah anggota klan Taitsu, dan orangnya jauh lebih kuat dibandingkan ketiga musuh sebelumnya. Kekuatan yang terpancar darinya berada pada tingkat dewa abadi ketiga. Hancurkan satu, aku masih punya banyak lagi. Pria itu melambaikan tangannya, dan satu lagi puncak hitam meluncur turun. Semua ini hasil kerja kerasku, katanya sambil terkekeh.